Hmm, bersih nih. Sebelah lagi. Bersih ya, nggak ada masalah. Hai, salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah klik di channel ini. Hari ini kita mau membicarakan tentang kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan kita. Yeay. Kali ini topik yang kita akan bahas adalah bagaimana cara membersihkan kotoran kuping di telinga kita oleh kita sendiri. Kan pasti ada caranya dong supaya bisa bersih, bisa lebih jelas gitu. Dan kenapa sih kotoran itu banyak menumpuk gitu? Solusinya apa gitu? Kita sudah punya segala macam alat, cotton bud dan sebagainya, tapi kok ternyata masih tetap kotor. Bahkan satu waktu ke dokter, wah dibilang kotorannya banyak sekali. Apa masalahnya? Mari kita simak ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat inilah telinga kita. Kalau kita lihat telinga kita, ini adalah liang telinga bagian luar, mentok atau sampai di genang telinga. Jadi di telinga ini ada kulit ya, dari luar ini ada kulit yang melapisi, dan sepertiga di luar ini adalah landasannya lemak. Di dalam landasannya adalah tulang. Jadi kalau terlalu dalam ini akan nyeri, bahaya lecet. Kotoran kuping akan diproduksi di daerah sini, dan kotoran kuping itu bukan diproduksi tapi tertumpuk atau menjadi penumpukan itu di daerah liang telinga ini. Nah, liang telinga ini seperti kulit yang lain juga pasti mempunyai kelenjar keringat. Satu. Yang kedua, di daerah liang ini juga ada kelenjar khusus yang memang diproduksi oleh telinga yang menghasilkan semacam sekret atau cairan yang memang khas untuk menolak serangga dan membunuhnya dan seterusnya. Dan jangan lupa, kita juga berinteraksi. Telinga itu gelap, sempit, dan kemudian punya anatomi yang berlekak-lekuk, beda-beda tiap orang, bahkan kiri kanan pun juga bisa beda. Maka semua itu bisa menumpuk di sini, terutama dengan anatomi telinga yang lebih landai ke bawah atau kemudian melengkung ke kiri ke kanan, lebih sempit dan seterusnya, yang sebenarnya pada dasarnya bisa jatuh sendiri ya, bisa keluar karena pergerakan rahang kita, maka kemudian di sini akan terlempar keluar. Itu normal umumnya. Tapi pada orang-orang tertentu yang istilahnya punya bakat, maka itu akan tertumpuk di sini. Tertumpuk di sini, kemudian kalau sedikit mungkin cuma rasa gatal, tidak sampai terganggu pendengaran. Tapi kalau sudah sampai menutup ini, maka kemudian pendengaran akan mengalami tuli hantaran atau kurang dengar, budek dikit, ya, dan pasti mengganggu rasa penuh, bahkan menyebabkan bunyi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membersihkan ini, ya? Bagaimana kita bisa mengeluarkan ini? Nah, kita menggunakan cotton bud. Cotton bud kita tahu ukurannya seperti ini. Yang terjadi malah kalau kita pakai, malah kita dorong makin ke dalam kalau memang sudah ada penumpukan ya, tidak keluar gitu. Memakai sesuatu yang tajam atau yang ada korekannya silakan aja, cuman hati-hati, bisa melukai. Cuman satu hal yang paling prinsip yang harus kita tahu, yaitu satu hal yang prinsip yang harus kita tahu bersama, dan akibatnya pertanyaan bagaimana membersihkan kotoran kuping sendiri itu sesuatu pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa? Karena kita harus menyadari prinsipnya. Tidak satu pun orang yang bisa melihat langsung ke lubang telinganya sendiri. Aku mau lihat gimana nih cara lihat telinga saya. Dan liang telinga itu letaknya di samping, kemudian gelap, kecil, dan sejajar mata kita di samping. Jadi hampir tidak mungkin kita melihat langsung. Karena kita nggak bisa melihat langsung, maka tidak ada kepastian cara apapun untuk membersihkan oleh sendiri. Itu logisnya gitu. Kalau gigi kita harus kita bersihkan, kita bisa di depan kamera begini atau di depan kaca, kita bisa lihat ya, yang di depan-depan pula gitu. Tapi kalau yang di bagian dalam dari telinga kita, di luarnya pun juga kita nggak mungkin bisa lihat langsung seperti itu. Jadi karena prinsip itu membuat kita harus sadar bahwa kalau kita punya bakat untuk kotorannya menumpuk, maka kita butuh bantuan orang lain. Butuh bantuan orang lain dalam arti yang mengerti tenaga medis, dokter yang dapat betul-betul melihat telinga kita dan betul-betul dapat mengeluarkan dengan baik dan benar sehingga benar-benar terangkat bersih, dan itu pasti bersih setelah dikatakan demikian gitu. Jadi
Kalau kita sendiri pasti kita akan mengalami kesulitan apapun alat yang kita pakai. Ada alat yang pakai kamera yang bisa dilihat, mungkin boleh dipakai, tetapi ingat, tangan kita juga cuma dua gitu. Yang satu harus lihat kamera, yang satu mau ngangkat, dan kita mungkin melihat di kamera itu harus membiasakan karena tidak seperti apa adanya langsung gitu. Karena itu adalah hasil kamera, dan kemudian kita punya posisi juga bukan seperti dokter yang langsung menghadap ke telinga kita. Kita akan ada di samping gitu. Kenapa kita harus hati-hati? Kenapa? Karena satu, kita bisa membuat lecet atau membuat masalah di kulit telinga kita, liang telinga kita. Yang kedua, hati-hati sekali karena hanya jarak mungkin 2 senti lebih, 2,5 senti, kita sudah akan bertemu ke gendang telinga. Dan kalau gendang telinga kita luka, itu suatu masalah, apalagi sampai bocor, itu suatu masalah yang cukup besar karena kita tahu gendang telinga kita itu untuk penghantaran pendengaran kita lebih jelas gitu. Yang kedua, perlindungan terhadap kotoran atau debu atau apapun supaya tidak masuk lebih ke dalam ke telinga bagian tengah. Terus katanya, wah bisa pakai obat tetes. Silahkan, obat tetes itu biasanya obat tetes yang untuk lunak kotoran kuping ya. Tetapi selalu masalahnya juga adalah apa? Setelah kita tetes, dia sudah lunak, yang tadinya keras seperti itu. Tapi apakah dia keluar sendiri? Biasanya jarang, justru dia hanya konsistensinya dari keras, kemudian jadi lunak. Tetap untuk ngeluarinnya itu butuh suatu upaya. Entah dicuci, entah disedot, entah di spool, istilahnya seperti gitu, jadi keluar semua gitu. Dan itu harus dilakukan tenaga kesehatan dengan baik supaya tidak menyakiti telinga kita atau merusak di dalamnya, seperti itu. Nah itulah kendalanya. Cuman ya kalau memang Anda bisa lihat yang sudah di depan telinga, yang memang sudah bisa terjangkau, ya lakukan, tapi hati-hati dan dengan penerangan yang jelas. Tangan kita terbatas, pengalaman kita di tempat yang begitu sempit, dan yang vital seperti itu. Kotoran kuping ada yang memang beda-beda tiap orang ya. Ada yang konsistensinya kental seperti karamel, ada yang seperti remah roti, ada yang membatu, yang keras sekali seperti itu. Macam-macam lah, itu individual sifatnya, bahkan kiri kanan juga bisa berbeda pada satu orang. Poinnya adalah dengan rutin membersihkan mungkin sekitar 5-6 bulan sekali. Orang yang punya bakat untuk kotorannya numpuk, maka dia mempunyai pendengaran yang selalu baik, jelas, karena kita butuh pendengaran itu untuk komunikasi kita gitu. Dan selain itu juga telinga yang bersih juga tidak menjadi sarang segala macam mikroba atau infeksi jamur yang bisa terjadi di dalamnya. Saya rasa Bapak Ibu itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat telinga selalu. Bye-bye.